Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Bagi nama yang ibu panggil, coba angkat tangannya ya. Yang pertama Anissa hadir, Amel juga hadir, Denny hadir, Joko hadir, dan yang terakhir Susanto. Mana Susanto? Ya, hadir semua. Alhamdulillah semua hadir. Berarti kalian semangat mengikuti pembelajaran ibu. Oke, sebelum memasuki materi pelajaran pada hari ini, ibu akan bertanya, apakah ada yang masih ingat kemarin kita membahas materi tentang apa? Ya, Anissa, betul sekali. Kita membahas materi tentang kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Baik, sekarang Denny, coba contoh perilaku menuntut ilmu dan semangat berilmu itu seperti apa? Ya, rajin masuk sekolah. Yang kedua, gemar membaca buku. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dan yang keempat, disiplin dan juga tertib. Baik, ya seperti yang kalian lakukan saat ini. Ini adalah bukti bahwa kalian itu semangat menuntut ilmu. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan membahas materi tentang hidup menjadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan juga pemaaf. Adapun poin yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama definisi, dalil, dan juga contoh perilaku dari sikap ikhlas. Yang kedua, definisi, dalil, dan juga contoh perilaku dari sikap sabar. Yang ketiga, definisi, dalil, dan juga contoh dari sikap pemaaf. Yang keempat, ada hikmah dari bersikap ikhlas, sabar, dan juga pemaaf. Oke, poin yang pertama yaitu definisi, dalil, dan juga contoh perilaku bersikap ikhlas. Di sini ada yang tahu apa itu arti ikhlas? Oke, silahkan Susanto. Ikhlas artinya tulus. Baik, benar sekali bahwa ikhlas itu adalah mengerjakan segala sesuatu dengan tulus. Jadi dapat disimpulkan definisi dari sikap ikhlas ini, yaitu perbuatan yang kita lakukan itu semata-mata hanya karena Allah SWT, tidak ingin dipuji oleh orang lain. Selanjutnya untuk dalil yang berkaitan dengan sikap ikhlas ini, yaitu tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 146 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, illalladzina tabu wa aslahu wa tasomu billahi wa ahlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran adima. Yang artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pada pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 146. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwa keikhlasan amal seseorang itu memiliki pahala yang besar.
Baik, contoh perilaku ikhlas sebagai implementasi Quran Surat An-Nisa ayat 146 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata hanya karena Allah. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Yang kelima, tidak pernah membedakan antara amal besar maupun amal kecil. Oke, jadi itu tadi adalah contoh implementasi dari Quran Surat An-Nisa ayat 146 dalam kehidupan sehari-hari. Coba Andi diulangi lagi tadi apa contoh perilaku dari bersikap ikhlas. Ya, gemar melakukan perbuatan terpuji. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian. Yang keempat, selalu berhati-hati. Dan yang kelima, ya betul sekali. Kemudian poin yang kedua yaitu definisi, dalil, dan contoh perilaku bersikap sabar. Baik, Amel, apa itu sabar? Menahan diri, tidak mudah putus asa, tabah. Ya, betul sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa sabar itu adalah menahan diri atau mengendalikan segala emosi kita. Jika tidak terkendali, itu emosi dapat menjerumuskan ke dalam kesengsaraan. Jadi kita harus bersikap sabar. Oke, adapun dalil yang menjelaskan tentang sikap sabar ini tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Oke, coba Susanto coba baca Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 dan Anissa coba artinya nanti diterjemahkan. Silahkan Susanto. Bisobri al-sobirin. Ya oke, Anissa coba artinya. Ya, baik sekali. Terima kasih kepada Susanto dan juga Anissa. Jadi, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 ini menjelaskan tentang orang-orang yang sabar. Betul sekali. Baik, selanjutnya contoh perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Jadi di sini sabar dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah SWT. Misalnya, ketika kita mendengarkan azan, alangkah baiknya kita segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah SWT. Misalnya, ketika diajak teman membolos, segeralah kita menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos itu. Misalnya lagi, tidak cepat marah dan main hakim sendiri. Tuh. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah atau cobaan. Misalnya, ketika terkena musibah sakit, itu kita tidak boleh mengeluh dan tidak mudah putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Jadi sabar ini dibagi menjadi 3. Apa tadi? Sabar dalam menjalankan perintah Allah SWT. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat dan meninggalkan larangan Allah SWT. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Ya, benar sekali. Baik, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada? Baik, langsung saja. Poin yang ketiga ya, yaitu definisi, dalil, dan juga contoh perilaku memiliki sikap pemaaf.
Baik, pemaaf ini artinya adalah memberi maaf kepada orang lain yang telah menyakiti dan menzalimi kita. Jadi setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, dan kesalahan serta kekhilafan itu adalah fitrah yang melekat pada diri manusia. Jadi kita itu harus bersikap pemaaf gitu. Adapun dalil yang menjelaskan tentang sikap pemaaf ini tertuang dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Ayo coba dibaca, Andi, coba ayatnya ya. Silakan. Fissarroi. Ya, bagus sekali. Terima kasih kepada Andi. Dan selanjutnya coba Mbak Amel dibaca artinya. Ya. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu selalu memaafkan orang lain. Ya, benar sekali. Selanjutnya untuk contoh perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi Quran surat Ali Imran ayat 134 ini. Yang pertama, memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Jadi jika ada yang meminta maaf kepada kita, itu kita harus memberikan keikhlasan, rasa keikhlasan begitu. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Jadi kalau kita membuat kesalahan kepada orang lain, kita itu harus meminta maaf. Yang ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Ya, jadi itu tadi adalah contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi Quran surat Ali Imran ayat 134. Ya. Yuk, yang terakhir, hikmah bersikap ikhlas, sabar dan juga pemaaf. Yang pertama, hidup kita menjadi lebih tenang. Yang kedua, membawa keberuntungan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, menciptakan pertolongan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi adalah hikmah dari bersikap ikhlas, sabar dan juga pemaaf. Oke, usai sudah materi kita pada hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silahkan Mas Denny. Ciri-ciri orang yang ikhlas. Ya, ciri-ciri dari orang ikhlas ini, ia tidak mengingat dan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukannya. Yang kedua, berani bersedekah meski hartanya itu sedikit. Yang ketiga, ketika ia dipuji dan dihina, sikapnya itu biasa aja begitu. Ya, mungkin ada lagi yang lain. Ya, Anissa, manfaat memaafkan orang lain. Baik, jadi ketika kita bisa memaafkan seseorang, itu beban yang ada dalam diri kita itu seolah-olah itu luruh semua bersamaan kata maaf. Dengan begitu, hati kita akan merasa tenang karena tidak ada lagi yang mengganjal di pikiran kita. Ya, jadi begitu manfaat dari memaafkan orang lain. Ada lagi? Cukup ya? Baik, jika dirasa sudah cukup, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya menghafal Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan juga Quran Surat Ali Imran ayat 134 yang akan kalian presentasikan pertemuan yang akan datang. Oke, sebelum kita tutup, pesan-pesan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita harus memiliki
sikap sabar, karena dengan sabar kita dapat mengendalikan hati agar selalu istiqomah, melatih diri untuk semakin bersikap lapang dada, kuat dan tidak mudah mengeluh. Yang kedua, kita harus memiliki sikap pemaaf, karena memaafkan kesalahan orang lain akan membuat hidup kita menjadi lebih tenang tanpa ada beban dan juga dendam. Dan kemudian kita harus bersikap ikhlas, karena apabila kita ikhlas dalam melakukan segala apapun, sesuatu apapun, kita akan membuat diri kita lebih kuat dalam menghadapi suatu hal dan membuat diri kita dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.